Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amara di Hanifah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang assembly pada software SolidWorks, khususnya di standar Maze. Nah, apa sih itu assembly? Jadi, secara sederhana, assembly itu merupakan proses penggabungan, di mana beberapa part atau bagian itu akan kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti merakit baut dan mur, merakit meja, kursi, itu kan pasti ada proses penggabungan ya antara kaki-kaki dan juga sisi atasnya, seperti itu. Nah, atau contoh lain, seperti saat kita membeli kipas angin baru, nah itu kan dari pabrik atau packagingnya itu kan masih terpisah-pisah ya antara bagian bawahnya, kakinya, tiangnya, dan juga baling-balingnya. Saat kita proses merakit mengikuti langkah-langkah, itu juga bisa dikatakan sebagai assembly, seperti itu. Nah, pada software SolidWorks, file assembly ini disimpan dengan format .sldasm atau solid assembly. Berbeda dengan yang sebelumnya itu .sldprt atau solid part. Seperti itu. Nah, apa sih itu match dalam assembly? Nah, match itu dapat dikatakan sebagai hubungan. Hubungan antar permukaan part yang akan kita assembly atau kita gabungkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kayak menempel, mensejajarkan, membuat tegak lurus, dan konsentrik. Nah, tujuannya untuk apa sih dibuat match itu? Dia tujuannya adalah untuk mencegah pergerakan yang tidak diinginkan atau tidak sesuai atau bisa dikatakan ngawur seperti itu ya. Jadi eh, biar tidak rancu seperti itu pergerakannya, maka dibuatlah maze. Nah, di dalam software SolidWorks itu dibagi menjadi tiga, yaitu standar, advance, dan mechanical. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke standar maze terlebih dahulu atau yang basic terlebih dahulu atau maze yang basic gitu ya. Nah, di dalam standar maze itu ada enam tipe maze yang bisa dilihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri gambar sebelah kiri ini ada 6. Yang pertama ada coincident. Nah, apa sih coincident itu? Coincident itu menyatukan dua permukaan agar menempel. Nah, selanjutnya yang kedua ada paralel. Paralel itu untuk membuat dua permukaan saling sejajar. Kalau yang coincident tadi menempel, kalau yang paralel ini menjadi sejajar. Nah, yang ketiga ada perpendikular. Perpendikular ini untuk membuat dua permukaannya saling tegak lurus. Ada juga tangent, membuat permukaan lengkung menyentuh bidang. Nah, apa sih bedanya tangent dengan coincident? Kalau coincident itu menyatukan dua permukaan yang rata, seperti di segitiga dengan segi empat seperti itu, dia kan memiliki sisi yang datar. Nah, itu bisa menggunakan coincident. Sedangkan di tangent itu untuk menyatukan atau menyinggungkan dua sisi, di mana satu sisinya itu merupakan sisi lengkung atau bisa dikatakan sebagai lingkaran seperti itu ya. Dan di satu sisi lainnya itu merupakan bidang yang datar seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ada konsentrik, di mana konsentrik ini menjadikan dua pusat lingkaran yang berbeda itu menjadi satu. Nah, yang awalnya berpisah gitu ya, jadi dia dijadikan satu sehingga dia memiliki titik pusat yang sama seperti itu. Lalu yang keenam ada lock. Dia ini berfungsi sebagai untuk mengunci part atau bagian agar tidak bergerak atau diubah. Jadi kalau kita sudah lock partnya, kita tidak bisa mengubah atau menggeser-geser seperti itu ya. Nah, lalu ada distance, itu fungsinya untuk mengatur jarak penggabungan antar dua part. Jadi mau dikasih jarak berapa, mau menempel, atau mungkin berjarak 1 cm atau 1 mili, seperti itu. Nah, nanti isinya ada di distance ini. Lalu yang terakhir itu ada angle. Nah, di angle ini kita itu mengatur sudut penggabungan antar part. Kalau di distance tadi kita akan mengatur jaraknya. Kalau di angle itu kita mengatur sudutnya. Nah, ini kita sudah ada di software SolidWorks-nya. Sebenarnya untuk membuat file assembly itu ada dua cara, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan mengklik new atau membuat file baru, lalu kita klik assembly, kita oke. Nah, kita langsung akan dibawa ke window uh, assembly gitu. Nah, kenapa muncul pop up? Itu kita harus memilih part yang akan kita assembly seperti itu. Misalnya saya pilih part ini, kita open. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa ditambahkan part-partnya yang tadi assembly. Nah, cara yang kedua adalah dengan membuat file baru namun dalam bentuk part. Nah, ini ya. Kita buat ambil top line dulu, kita buat sketch, contoh saja ini. Nah, seperti itu. Ini ya. Lalu di bagian ini, new, itu kita klik yang segitiga di sebelah kanannya, lalu pilih make assembly from part atau assembly. Nah, kita save dulu, misalnya contoh. Nah, lalu kita akan dibawa ke window assembly seperti itu dan partnya akan muncul di sini. Nah, Nah, kali ini kita akan masuk ke salah satu fitur yang ada pada SolidWorks, yaitu adalah Mate. Nah, sebelumnya kita ambil terlebih dahulu komponennya. Saya ambil terlebih dahulu. Nah, kita ambil terlebih dahulu komponennya, ini ada 3.
lalu kita open. Nah, kalau sudah muncul kita klik saja, seperti itu ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita coba untuk menggeser. Nah, dua part yang kecil ini kita bisa geser, tapi untuk part yang paling besar ini kita tidak bisa geser karena dia yang pertama kali kita taruh di window uh, window assembly ini, jadi dia sudah terfix seperti itu. Jadi dia tidak bisa gerak lagi kecuali kita unfix dia, yaitu dengan klik kanan lalu pencet float. Nah, ini bisa kita geser-geser. Tapi agar lebih mudah ya, kita fix lagi aja. Nah, klik kanan lalu fix, maka dia tidak bisa menggeser seperti itu. Nah, salah satu fitur yang ada di assembly pada SolidWorks itu adalah Mate yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada Advanced, ada Mechanical, dan juga ada Standar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang standar Mate terlebih dahulu, yaitu yang basic seperti itu. Nah, seperti yang udah dijelaskan pada sebelumnya, di standar MIT itu ada 6 fitur, yaitu coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, dan log. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menggabungkan dua part menggunakan coincident. Pertama, kita klik terlebih dahulu sisi sini. Nah, jika sudah muncul pada mate selection, phase 1, kita klik lagi untuk phase 2-nya, yaitu permukaan yang akan kita tampilkan dengan permukaan pertama. Kita klik sini, kita klik coincident. Nah, ya, kita senang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu untuk coincident, yaitu menggabungkan dua bidang atau dua permukaan. Nah, selanjutnya itu saya akan mencoba paralel. Yang pertama kita klik sini, yang kedua di sini. Nah, masih saja ya. Kita centang. Dia masih bisa bergerak karena belum fix ya, tapi dia sudah sejajar atau sudah paralel di sini. Pada contoh yang kali ini sudah ada 4 part yang harus kita assembly ya, sesuai dengan bentuk dari part-partnya seperti itu, menggunakan 3 mates, yaitu coincident, parallel, dan perpendicular. Oke, pertama kita akan menggunakan coincident sisi dulu ya. Kita klik sisi ini atas dan juga sisi atas dari part yang besar gitu. Nah, dia akan menempel nih coincident. Kita oke. Nah, dia masih bisa bergerak-gerak ya. Nah, kita coincident lagi, tapi kita menggunakan titik. Nah, bagaimana caranya? Ini kita klik titik ini dengan titik yang ada di sini. Nah, dia akan menjadi satu seperti itu. Kita oke. Kita coba gerakan, dia masih bisa bergerak. Nah, bagaimana cara menguncinya? Kita coincident lagi dengan titik yang berbeda, yaitu titik di sebelah sini. Kita klik, lalu kita oke. Nah, maka dia sudah tidak bisa bergerak atau bisa dikatakan sudah menyatu seperti itu. Nah, untuk yang kedua uh, kita akan menggunakan coincident tapi dengan bagian sisinya. Tadi sudah kita coba menggunakan bagian titik ya. Kita coba menggunakan sisinya. Apakah bisa? Nah, kita coba aja. Pertama kita klik sini, sisi atas dari segitiga dan juga sisi atas dari balok yang bawah. Nah, kita pakai coincident bisa sih, tapi kita coba pakai paralel. Nah, kita oke. Nah, dia akan sejajar gitu dari sisi atas dari segitiga dan sisi atas dari balok. Dia akan sejajar. Nah, bagaimana cara memasukkan ini ke sini? Nah, kita menggunakan coincident. Kita klik sisi ini, lalu kita putar, lalu sisi ini kita satukan. Nah, seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, dia dia masih bisa bergerak, tapi dia sudah sejajar gitu ya dengan sisi yang sini dan juga sisi atasnya sudah sejajar, tapi dia masih bisa bergerak nih. Nah, bagaimana? Kita gunakan coincident lagi, kita klik sisi yang sebaliknya dengan sisi yang ini. Nah, kita oke, maka dia sudah tidak bisa ke kanan ke kiri, namun hanya ke atas dan ke bawah. Nah, bagaimana biar dia tetap dan tidak berubah-ubah? Kita menggunakan coincident lagi sisi atas dan juga sisi atas balok. Nah, dia akan masuk dan dia sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi atau dapat dikatakan sudah tergabung atau terassembly seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menggunakan coincident menggunakan garis ya. Tadi yang awal kita sudah menggunakan titik, yang kedua kita menggunakan sisi, dan yang ketiga kita menggunakan garisnya atau ini ya, rusuknya seperti itu. Nah, kita klik coincident, kita klik garis ini ke sini. Nah, oke. Nah, maka dia sudah terpaku di sini, tapi masih bisa diputar-putar ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya biar nggak berputar-putar? Jadi kita coincident lagi dengan garis yang sebelahnya, ini ya. Oke.
Nah, dia masih bisa nih ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, biar tidak berubah-ubah, kita tambahin lagi consider lagi garis dengan garis lagi di sisi sini. Nah, jika sudah jadi satu, kita coba gerakan. Sudah tidak bisa, berarti ini sudah terassembly secara utuh dan dipastikan di sini harus fully defined. Seperti itu. Nah, pada contoh yang kedua ini, kita akan membuat assembly dengan tipe mat yang tangent dan juga concentric. Nah, sebelumnya kita copy dulu nih part ini karena kita membutuhkan dua dan juga satu untuk tangent. Jadi kita klik, kita keluarin dulu dari ini, kita klik, lalu kita kontrol, kita drag. Nah, seperti itu. Cara mengcopy part di dalam assembly SolidWorks. Nah, nanti dua part bagian ini kita akan masukkan ke lingkaran ini masing-masing ya. Dan yang satu ini kita akan tangent dia ke sisi sebelah sini. Seperti itu. Nah, pertama kita masukkan yang sebelah sini dulu, kita klik. Ini ya, V1 sudah terpilih. Lalu yang kedua kita klik sini. Nah, kita pilih konsentrik. Kita oke. Nah, ini kan dia masih bisa bergerak atas bawah ya. Masih bisa bergerak atas bawah. Lalu maka kita uh, klik ini bagian sisi atas dan juga sisi atas dari baloknya. Kita coincident. Nah, dia sudah tidak bergerak atas bawah, tapi dia masih bisa berputar. Tuh. Nah, bagaimana sih cara agar dia bisa tetap gitu ya, tidak berputar-putar? Kita klik ini sisi dalam dan juga sisi sebelah sini ini ya, sisi sini. Kita pilih paralel. Oke. Nah, dia akan tetap. Dia sudah tidak bisa berputar ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ya, sudah tidak bisa. Nah, tadi sudah ya. Terus yang kedua, karena konsentrik kan tadi ini ya, menggabungkan dua buah lingkaran menjadi satu titik pusat gitu ya. Jadi tadi masih terpisah, ini sudah tergabung seperti itu. Lalu yang kedua, karena tadi kita menggunakan konsentrik pada sisinya, sekarang kita menggunakan konsentrik pada ini pada garis. Kita klik garis ini dan juga garis ini. Nah, kita oke. Nah, dia masih bisa berputar ya dan masih bisa ke atas bawah gitu. Dia masih bisa berputar dan ke atas bawah. Langkahnya sama, kita coincident, sisi atas dan sisi atas balok. Kita oke, dia sudah tidak bisa ke atas ke bawah. Nah, tapi ini masih bisa berputar. Nah, di yang kedua ini saya mau arahnya itu berbeda. Nah, saya klik ini, lalu dengan ini. Kalau tadi itu kan kita pakai paralel ya, kita coba pakai perpendikular. Nah, kalau perpendikular tadi kan tegak lurus ya. Jadi sisi yang sini dengan sini akan tegak lurus gitu. Jadi ini juga sudah tidak bisa digerakkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke tangent. Tangent kita klik sisi ini dan juga sisi ini. Kita oke. Nah, dia dia ini ya sudah hmm, dia sudah menempel ini. Lalu tapi masih bisa bergerak ini atas bawah ya. Kita pakai coincident atas. Nah, oke. Nah, maka dia udah nggak bisa bergerak lagi ya. Tapi masih nggak bisa. Nah, ini sudah di coincident. Dia tidak bisa bergerak ke depan belakang, tapi masih bisa ke samping, ke kanan seperti itu. Nah, saya mau ini tuh menghadap ke sini. Nah, kita klik aja ini dengan ini kita buat paralel. Paralel, oke. Tapi dia masih bisa geser. Nah, bagaimana cara kita mempatenkan? Misal di sini nih, kita lock aja. Seperti itu. Jadi dia sudah tidak bisa berubah atau bergerak lagi. Nah, itu adalah fungsi dari lock, yaitu untuk mempatenkan atau mengunci gitu ya, mengunci part satu dengan part lainnya agar dia nggak bisa berubah seperti itu. Nah, di contoh yang ketiga ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara membatalkan match yang udah kita pilih tanpa mengklik tombol undo. Nah, misal teman-teman ada salah penggabungan gitu ya, terus mau menghapus nih tapi nggak mau klik undo gitu kan, nggak mau menggunakan tombol undo, kita bisa menggunakan cara ini. Nah, contohnya saya ingin melepaskan si balok hijau ini dari balok yang kuning. Kita ke bagian kiri, kita klik panah di sebelah match, kita cari match mana yang menghubungkan si balok hijau ini dengan balok yang kuning. Ini ya, kita klik kanan, lalu ada delete, klik, kita yes aja. Nah, dia sudah hilang coincident satu yang menghubungkan balok ini ke sini itu udah hilang. Kita coba geser. Nah, ini sudah bisa bergeser. Berarti match yang tadi saya terapin ke titik itu sudah hilang. Lalu gimana cara melepasnya? Ini masih ada kurang lagi ya. Kita hapus lagi. Kita cari match mana yang nah, ini ya. Ini kita klik delete aja, yes. Nah, kita gerakin lagi, sudah bisa. Tapi dia masih
masih ada ini coincident 2 yaitu antara sisi atas balok hijau dan sisi atas balok kuning. Kita hapus aja sekalian, delete, yes. Nah, ini sudah terlepas ya. Ini balok yang hijau ini sudah terlepas, sudah bebas lagi. Nah, bagaimana menggabungkan part yang sudah dipisahkan? Ya, kita commit lagi. Kalau tadi kita sudah pakai titik, kita coba sekarang pakai garis. Nah, kita coba garis ini ke garis yang sini. Nah, kita coincident. Oke. Nah, ini sudah bisa ya. Tapi dia masih bisa berputar gini. Nah, gimana caranya biar dia tetap? Kita coincident lagi garis di sebelahnya. Di sini. Nah, tapi dia masih bisa nih maju mundur maju mundur. Kita coincident lagi garis yang sini dengan sini. Oke. Nah, dia sudah tetap lagi. Seperti itu bisa juga diterapkan di uh, assembly-assembly yang lain untuk menghapus match gitu ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh match dalam penggunaan distance dan angle. Nah, ini sudah ada base-nya dan ini ada seperti papan-papan yang akan kita assemblikan di sini. Pertama, saya klik ini, dengan ini kita coincident, dan juga sisi sini, dan ini kita coincident juga. Nah, ini yang depan ya, yang sebaliknya, agar fully define. Nah, ini sudah menempel tapi masih bisa diputar seperti ini. Nah, saya mau permukaan ini dengan permukaan atas base itu membentuk sudut 120 derajat gitu. Nah, kita commit, kita klik ini, dan ini. Itu kita klik angle, lalu kita ubah ke 120 derajat. Nah, seperti ini. Ya, 120 derajat. Lalu, yang kedua, saya mau sebentar. Yang kedua itu kita coincident. Nah, saya mau jaraknya ini ke sini itu 100 mili gitu. Nah, kita klik ini dari sini dan dia. Nah, kita klik ini ya distance. Boleh di sini, boleh di sini juga, bebas. Itu saya mau 50 mm. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa ini kan masih bisa digerakin maju mundur. Jangan lupa di sisi bagian sini dan sini itu kita coincident. Nah, jaga sisi sebaliknya ya. Sisi sebaliknya bagian sini. Ini kita coincident juga. Nah, ini sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Lalu yang ketiga, ini saya mau sama di sini. Coincident. Ini jangan lupa. Nah, saya mau jaraknya dia ke ini itu adalah 10 mili aja. 10 mili. Dari sini. Kita pilih distance. Saya mau 10 mili. Nah, enter. Nah, ini ya 10 mili. Dan juga saya mau tempelkan ini ke sini. Sama. Kita coincident dulu garisnya. Coincident. Nah, ini masih bisa berputar, maju mundur. Nah, kita coincident sisinya. Depan belakang ya. Dan sisinya depan belakang. Oke. Nah, dia sudah tidak bisa bergerak maju mundur, tapi ke kanan ini berputar ya. Nah, saya mau ini dan ini itu menjadi 90 derajat. Seperti ini. Angle ya, masuknya di angle 90 derajat. Nah, oke. Oh, atau mau diganti menjadi. Nah, kalau misal nih aku mau ubah ini tadi kan 90 derajat, aku mau ubah jadi 200 derajat misalnya. Kita klik aja di match ini, kita cari yang mana yang kita gunakan untuk mengukur apa namanya? Untuk mengukur derajat dari permukaan ini ke ini kita cari. Oh, nih ketemu kan. Kita klik kanan. Nah, di sini ada edit feature, kita klik aja. Nah, langsung aja diubah ini. Misal 150. Enter. Nah, dia akan berubah seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa part dari. Nah, ini sudah ada beberapa part dan kita akan melakukan penggabungan atau assembly ya. Dari semua komponen ini atau part ini akan kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Nah, akan kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Akan kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Ini di sini ada apa? Jarak ya, 6,5. Nih, 6,5. Dan juga di sini derajatnya adalah 140. Nah, langsung saja kita buat di assembly-nya. Yang pertama, ini di bagian box pivot itu kita harus fix ya, karena kita bertemunya ada di sini. Nah, pertama, kita ambil big post. Kita commit, kita coincident, kita concentric big post, dan juga ini, big box pivotnya ya. Nah, kita concentric, oke. Nah, ini masih bisa bergerak. Lalu, kita coincident antara permukaan lingkaran dari big post ke box pivotnya. Nah, dia sudah tidak bisa bergerak. Seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk small post kita konsentrik ke ini. Nah, oke. Lalu kita coincident antara permukaan lingkaran dari small post ke link. Ini namanya link ya. Nah, ini sudah tidak bisa bergerak lagi ya. Oke. Selanjutnya, nah kita gabungkan ini post handle ke pivotnya, pivot boxnya, atau box pivot. Ini kita konsentrik, memakai konsentrik ya. Ini ya yang kedua, itu ke big postnya. Kita konsentrik, oke. Nah, ini sudah menjadi satu, tapi masih bisa digerakkan. Nah, kita putar, kepalanya ini ada di atas. Nah, nah tadi kan ini ada jarak ya. Di sini kan ada jaraknya 6,5. Ini dilihat dalam satuan milimeter. Nah, pastikan di sini itu satuan dari uh, satuan yang ada di SolidWorks itu mmgs. Bisa diklik di kanan bawah itu mmgs milimeter gram second. Nah, gimana cara mengukurnya? Itu gini ya. Kita klik ini sisi bagian sini, sisi bagian ini itu kita dengan distance itu 6,50 mm ya. Nah, enter. Maka dia sudah nggak bisa bergerak, tapi cuma bisa bergerak. Nah, selanjutnya itu kita gabungkan ini small postnya ke bagian post handle lubang yang bawah. Nah, kita klik ini dan juga lubang ini, dia akan konsentrik. Kita oke. Nah, dia masih bisa bergeser. Agar si small postnya ini nggak geser-geser seperti ini, kita ambil saja sisi bagian ini dan juga sisi bagian link yang dalam. Kita konsentrik aja. Nah, jadi dia akan tetap, tapi berputar ini ya. Nah, selanjutnya kita pasang ini bagian handle ke bagian post handle-nya. Nah, kalau dilihat di sini tuh ada lubang. Nah, kita masukkan lubang ini ke dalam lingkaran yang ada di sini. Kita menggunakan, kita klik dulu aja. Nah, dia akan konsentrik, tapi dia masih bisa masuk ini ya. Nah, gimana cara agar bisa tetap? Itu kita klik lingkaran atas bagian dari handle-nya dan juga lingkaran di bagian post handle. Nah, sehingga dia akan coincident. Nah, seperti ini. Jadi dia udah nggak bisa bergerak lagi. Nah, ini dia udah nggak bisa berhenti. Lalu di lalu di sini ada derajat 140 derajat antara antara link dan juga post handle-nya. Nah, kita buat aja. Kita ke main, kita klik di link dan juga post handle. Ini ya. Itu kita menggunakan angle itu 140 derajat. Nah, seperti itu. Di oke. Okay. Ini ya, kalau misal kebalik itu kita di flip aja. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Jadi kalau digerakkan dia gini, tetap. Ya. Nah, bagaimana dia bisa tetap seperti ini? Kita klik ini, sisi atas link, dan juga sisi atas di box pivot, kita coincident. Ya, kita paralel ya, maaf. Kita paralel. Nah, maka dia sudah tetap, tidak bisa digeser-geser lagi. Nah, begitu cara mengassembly contoh pertama. Nah, selanjutnya kita ada exercise assembly, ada 3, yaitu yang pertama ini, exercise 1, exercise 2, dan exercise 3. Nah, langsung saja. Nah, ini adalah exercise pertama, di sini sudah ada 2 part. Nah, kita perlu merotate yang part sebelah kiri, kita klik, lalu kita ke move komponen, kita rotate komponen. Nah, kita putar aja. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita oke saja. Nah, untuk menempelkan, kita commit, ya, sorry. Nah, sama seperti ini kita mengassembly, kita commit, lalu kita klik sisi ini, dan juga sisi sebelah sini, kita coincident. Ya, dan sudah kita oke. Nah, ini masih bisa gerak-gerak, ya, masih bisa gerak-gerak. Kita coincident sisi yang kedua, yaitu ini, dan sisi bawah sini. Nah, kita oke. Nah, ini masih bisa digerakkan ya. Lalu kita coincident lagi, sisi yang samping dengan sisi samping sini. Nah, ini sudah tidak bisa digerakkan ya. Sudah seperti ini. Oh ya, pastikan kalau kalian membuat desain, mau part ataupun assembly, itu pastikan hasil akhirnya adalah fully defined ya, jangan under define. Kalau masih ada yang under define berarti ada yang belum fix,
dari, kalau misal di part itu dari ukuran, kalau misal di assembly itu adalah made-nya. Jadi dia masih bisa gerak-gerak seperti itu. Kalau belum fully defined. Nah, ini untuk exercise yang pertama itu sudah jadi. Kita lanjut ke kita ke exercise yang kedua. Di exercise yang kedua itu eh, kita akan menggabungkan dari 3 part ini menjadi seperti ini. Nah, dari 3 part tersebut kita gabungkan menjadi seperti ini. Jadi nanti kita membutuhkan 4 pin, 2 C bracket, dan juga 2 triple spacer. Nah, kita copy aja ya. Kita ke SolidWorks-nya. Ini kita butuh 4, ini kita butuh 2, dan ini juga kita butuh 2. Nah, untuk posisinya itu adalah berhadap-hadapan. Nah, untuk posisinya itu seperti ini ya. Jadi si bracket ini saling berhadapan. Jadi nanti akan membentuk sebuah persegi panjang seperti itu. Oke, karena si bracket yang sebelah kanan ini kita tempatin pertama waktu tadi mengambil apa namanya? Mengambil parts, jadi dia terfix ya atau terkunci gitu di sebelah situ. Jadi kita kita akan mengubah si bracket yang sebelah kiri ini. Kita klik, kita ke move komponen, kita pilih rotate. Nah, untuk free drag itu sebenarnya kalian bisa mengubah dengan itu. Cuma nanti menurut saya itu seperti kurang rapi ya karena free drag itu kan kalian bebas mau merotate ke arah manapun tanpa adanya batasan gitu. Jadi saya mau menggunakan by delta x, y, z itu berdasarkan sumbu x, y, dan z di sini. Nah, kalau mau memutar balik itu saya itu menggunakan sumbu z. Saya isi 180 derajat. Nah, di sini dia akan terbalik, kita centang aja. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk berhadap hadapan. Nah, untuk membuat ini kita commit saja untuk mensejajarkan ini ya, mensejajarkan itu kita memakai coincident. Nah, di coincident aja, oke, kita tarik lagi. Jika sudah seperti ini, jika sudah seperti ini, kita harus mensejajarkan antara si bracket yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Kita menggunakan paralel, kita bisa menggunakan paralel. Kita klik ini, paralel. Nah, oke. Jadi dia akan sejajar seperti itu. Lalu yang sisi sebelah sini dan sini kita coincident. Nah, ketika tadi di paralel itu kan masih bisa bergerak-gerak ya. Nah, agar bisa sejajar, benar-benar sejajar itu kita koinsiden sisi sini dan sini. Klik OK. Nah, jadi dia sudah tidak bisa bergerak ke kanan kiri, tapi hanya bisa maju dan mundur. Selanjutnya adalah menyatukan triple spacer ini ke dalam si bracketnya. Nah, ini ada 2 lubang, itu kita tempati di sini. Kita bisa pakai konsentrik. Nah, di sini. Oke saja. Lalu di lubang sini dan sini kita konsentrik juga. Oke. Nah, ini masih bisa dia berjalan-jalan gitu ya, berubah-ubah maksudnya, naik dan turun. Nah, agar bisa menempel seperti ini, kita bisa menggunakan coincident antara sisi ini dan juga sisi ini. Kita coincident, kita oke. Okay. Nah, dia sudah terpasang jadi satu gitu ya. Nah, untuk yang bawah, bagian bawah juga sama, T-spacernya kita pakai ini, konsentrik. Juga bagian sini, sini cukup, kita konsentrik. Nah, ini masih bisa naik turun juga ya. Kita coincident sisi atas dan sisi bawahnya. Nah, dia sudah tidak bisa bergerak. Si bracketnya juga. Tentunya kita memasukkan si pin-pinnya ini ke dalam 4 lubang yang ada di si bracket. Seperti itu. Kita bisa menggunakan konsentrik. Kita gunakan konsentrik saja. Klik sini. Dan juga ini. Bisa. Oke. Sini. Oke. Nah, dia itu masih bisa naik turun ya, tapi sudah tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, agar bisa tetap, kita coincident antara permukaan pin dengan permukaan triple spacer ini. Nah, di situ dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Lalu sama juga di sini. Tahu? Nah, yang di bagian bawah juga sama, kita masukkan saja di sini ya. Oke, yang satu juga. Ini. Oh, ya. Sini. Oke. Nah, ini masih bisa naik turun. Ini juga masih bisa. Kita coincident permukaan ini dengan ini. Yang ini dengan ini. Nah, sudah seperti ini kita oke. Nah, di sini sudah jadi sebenarnya. Tapi di sini kita masih under divide. Nah, apa yang salah? Ternyata ini di pin ini dia masih bisa berputar. Harusnya dia tidak berputar. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai fitur lock saja. Kita lock. Kita lock. Oke. Nah, dia sudah tidak bisa berputar karena sudah di lock. Nah, kita berlakukan juga sama dengan pin-pin yang lain. Kita make, sorry. Kita make. Terus juga yang ini kita lock. Ini, kita lock.
Nah, jika sudah semua, ini ya sudah semua terkunci gitu. Ini sudah semua terkunci dan ini juga sudah tidak bisa berputar lagi. Lihat di bawah sini sudah fully defined, berarti assembly yang kita buat itu sudah benar seperti itu. Nah, selanjutnya di exercise yang ketiga itu kita akan membuat assembly seperti ini. Kita memerlukan lower saddle 1, upper saddle 1, cap screw 2, dan juga hex nutnya 2. Kita langsung ke SolidWorks. Nah, seperti ini. Kita copy dulu cap screw-nya karena kita membutuhkan 2, dan juga hex nutnya kita juga copy. Kita copy. Nah, di sini itu karena tadi saya mengatakan part utama itu adalah cap screw, maka di sini cap screw itu terfix. Jadi kita float terlebih dahulu agar dia bisa dipindahkan. Lalu kita buat si lower saddle-nya itu menjadi fix agar dia tidak berubah-ubah. Nah, jika dilihat dari gambar ini, kita bisa um, nah jika dilihat dari gambar ini, kita bisa menyatukan dari lower saddle dan upper saddle-nya terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan cap screw-nya, dan yang terakhir adalah hex nut-nya. Langsung saja kita commit, kita konsentrikan ini ya, kita konsentrikan antara lingkaran ini dengan lingkaran di sini. Oke. Nah, ini masih bisa berputar gitu ya. Nah, berlaku juga di lingkaran yang satu, sini juga. Nah, ini masih bisa bergeser ke atas ke bawah gitu ya. Lalu menambahkan coincident di lower saddle dan upper saddle-nya. Di sini dan juga di sebelah sini. Oke. Nah, ini sudah tidak bisa bergerak ke depan ya. Berarti oke. Selanjutnya kita masukkan cap screw-nya ke lubang-lubang sini ya. Kita menggunakan konsentrik ke sini, ke lubang itu. Oke. Yang satu juga. Nah, di sini dia masih bisa naik turun seperti itu ya. Nah, gimana caranya dia agar bisa masuk tetap? Kita klik ini lingkaran di sini dan juga bagian bawah cap-nya, cap di screw-nya. Nah, kita coincident. Nah, kita coincident antara bagian bawah cap dengan ini lingkaran yang ada di upper saddle-nya. Kita coincident, oke. Selanjutnya ini juga ini dengan bagian bawah cap screw-nya ya. Oke. Nah, di sini dia masih bisa berputar. Jangan lupa. Nah, saya mau ini itu lurus gini. Saya pakai ini dan permukaan ini itu paralel. Nah, oke. Nah, dia sudah tidak bisa berputar. Ini kan masih bisa berputar. Saya berlakukan hal yang sama. Saya gunakan paralel. Oke. Nah, ini sudah terpasang. Lalu selanjutnya, saya akan memasang hex nut. Hex nutnya ini ke bawah sini. Nah, kita bisa menggunakan memasang hex nutnya ini ke bawah, kita bisa menggunakan yang namanya konsentrik. Kita jahit ini bagian tengah dari hex nut dan cap screw. Oke. Nah, ini masih bisa naik tembus ya dia, masih bisa tembus. Nah, saya mau kan ini hex nut itu kan pastinya mepet ya di bagian sini karena dia berfungsi untuk mengunci gitu. Jadi kita pakai ini dia pakai coincident antara ini permukaan atas dari hex nut dan permukaan bawah bagian lower slides. Kita coincident, kita klik OK. Juga sama yang sebelahnya. Ini ya. Nah, sudah. Tapi dia masih bisa berputar. Nah, ini juga masih bisa berputar. Nah, kita gunakan ini saja seperti tadi yang di cap screw kita paralelkan. Ya, di sini juga kita paralelkan. Nah, seperti itu sudah jadi ya ini exercise yang ketiga. Ini exercise yang ketiga di soalnya dan ini yang sudah saya buat. Dari hasil sama dan juga jangan lupa untuk mengecek di bagian bawah kanan bawah itu fully defined atau jika sudah fully defined berarti sudah benar. Tapi jika masih ada define perlu untuk dicek lagi apa yang kurang untuk assembly itu. Seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.